Ini kan gugatan uang prestasi atas perjanjian lisan. Ini perjanjian lisan ini paling sulit karena omong ketemu omong kan susah dipegang itu perjanjian lisan. Jadi ini gugatannya juga sebenarnya prematur karena perjanjian lisan. Memang ada dalam hukum boleh perjanjian tulisan, boleh perjanjian lisan, tapi ada syarat-syarat khusus juga untuk perjanjian lisan gitu kan. Nah, persoalan kedua, gugatannya ini kan nilainya 100 miliar. Bagi seorang Risa Gladys ya, buat apa kita berdamai bayar 100 miliar, mending tutup aja pendamaian kan gitu. Udah benar dia. Soalnya gugatannya mahal. Cuman perkara omong-omong kok sampai 100 miliar. Mending uangnya buat bisnis kan. Itu pikirannya Risa Gladys paling kan begitu. Jadi ya udahlah, itu haknya Risa Gladys, mau nggak ada mediasi ya udah selesai. Tapi mediasi tutup, tinggal masuk ke sidang ke pokok perkara. Berarti dia dari pihak Fahmi juga bilang kan, mengatakan kalau mustahil untuk berdamai dengan Risa Gladys. Gimana tuh Bang? Kata siapa? Dari pihak Nikita melalui Fahmi Mahmud. Ya memang mustahil. Soalnya gugatannya kegedean. Kalau gugatannya cuma 100 juta, 2 juta, mungkin ya udahlah kita damai-damai lah supaya nggak berisik kan begitu. Tapi kalau gue 100 miliar, kita juga kalau digugat 10 miliar nggak mau, ngapain berdamai, udah biarin aja aja kan begitu. Gitu. Nah ini kan nilai gugatan 100M ini dari kata pihak Risa Gladys itu hanya gertakan semata dan tidak. Dan kita nggak tahu maksud dan tujuan gugatannya seperti apa. Tapi gugatan 100 miliar boleh dibilang tidak masuk akal, boleh juga dibilang masuk akal. Masuk akal ya kalau yang penggugat yang ngomong. Kalau yang tergugat ngomong kan ya nggak masuk akal. Ya karena satu bilang masuk akal, satu bilang nggak masuk akal, nggak ketemu. Ada yang masuk di akal, ada yang nggak masuk. Karena nggak ketemu ya miss ya ping begitu. Yang namanya miss ya berarti kan selesai gitu. Saya bisa tahu apa yang dimaui oleh Risa Gladys. Nggak ada kata damai supaya perkara pidananya jalan terus, supaya diketahui siapa yang salah, siapa yang benar. Itu tujuannya untuk kepastian hukum. Begitu. Ya begitulah. Kalau tidak ada kata damai biasanya pidana begitu. Nah ini kan kata Fahmi, dia meyakini bahwa bakal menang nih Bang di sidang Wan Prestasi karena memiliki saksi kunci. Saksi kuncinya ini asistennya Mail, karena kan di situ kuncinya kita Bang. Gimana? Ya, itu kan pikiran si penggugat sama pengacara. Menang perkara itu nggak mudah, macam-macam bukti harus disiapkan. Dan ketika di pengadilan tingkat pertama menang, ada banding belum tentu menang, belum tentu kalah, ada kasasi, ada penyelidik balik, bisa 6-7 tahun baru selesai urusan. Begitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, namanya pengacara kemudian berpikiran positif terhadap perkaranya, nggak ada persoalan. Cuman yang membuktikan ini segala bukti yang memastikan ya majelis hakim. Ya kalau kita sih udah bisa kita tebak arah perkaranya kemana, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Kalau kemudian perjanjiannya adalah lisan, ini perjanjian yang susah dipegang. Cuma omong-omong, dan siapa yang ngomong juga kan kita belum tahu. Apakah Risa Gladys yang ngomong, apakah si ajudannya, apakah si Nikita Mirzani ngomong, apakah si ajudannya juga, kan kita belum tahu. Apakah ini sudah ada kesepakatan apa tidak dari para pihak yang kemudian memandoi ini, baik Risa Gladys maupun Nikita Mirzani, kan kita belum tahu. Atau belum ada pengetahuan tentang itulah. Nah, soalnya apa? Soalnya perjanjian lisan. Hari ini kan kalau orang ngomong A, besok lupa. Tahu-tahu, wah kayaknya kemarin kita ngomong B deh, bukan A. Kan begitu persoalannya. Jadi ya perjanjian lisan ini paling susah dipegang. Syukur kalau sudah bisa dimasukkan ke gugatan di pengadilan kan. Tapi kan kalau pengadilan kan gugatan apapun juga, baik lisan maupun tulisan juga kan diterima. Cuman kan ada yang namanya prematur dalam gugatan. Berarti menurut Abang sidang Wan Prestasi ini gak bakal dikabulkan berarti Bang? Ya begitu deh. Apalagi nilai gugatan 100 miliar. Tapi kan kata pihak Fahmi Bahmid kalau gugatan itu kecil Bang. Maksudnya ada yang lebih besar lagi sebenarnya, tapi 100 miliar itu katanya dirasa cukup kecil. Ya kan relatif. Kalau kita bilang itu besar, kalau Bang Fahmi bilang itu kecil kan relatif. Ada juga 2 triliun kecil ada juga, tapi semua relatif. Tapi ada ukuran-ukuran normatif normal di mana gugatan yang pantas itu, apalagi sifatnya imaterial, itu yang pantas-pantas saja, wajar-wajar saja. Selebihnya nggak diterima oleh majelis hakim. Kecuali kerugian material yang faktual, misalnya ruginya memang benar-benar udah ngeluarin uang 100 juta, ruginya segitu yang digugat supaya itu kembali, itu baru nih yang faktual. Tapi kalau udah imaterial, kerugian material, ya udahlah, itu kita kayak menggugat dalam mimpi.
Tapi kenapa sih menurut abang Fahmi Bamid begitu pede gitu kan? Abang sendiri mengatakan kalau perjanjian lisan itu sulit untuk dikabulkan gitu bang. Ya, coba kami Nah, Fahmi itu begitu Begitu pede, pede? misalnya bakal dikabulkan. ya Tapi namanya abang- pengacara harus pede. Kan dia pengacara, dia harus pede. Kalau nggak pede, ya susah jadi pengacara kan. Tapi kan pede juga ada batas-batas kepedeannya. Karena segala sesuatu harus didasari oleh bukti, saksi, dokumen-dokumen tulisan, sama kepakeman dalam hukum. Itu langkah Reja Gladys menutup pintu damai sudah tepat atau gimana bang? Ya tepat-tepat aja. Uang yang punya hak kan, dia kan punya hak untuk berdamai atau menutup pintu damai, punya hak. Kan pintu rumah dia bisa buka pintu, bisa tutup pintu. Kalau ada orang izin saya mau ke rumah Anda, mau bicara ini, kalau dia tutup pintu, ya sudah tutup, nggak diizinkan berarti kan. Itu haknya Reja Gladys. Sudah tepat ya, ukuran sudah tepat ya memang, karena itu rumah dia. Maksudnya itu memang wilayah dia. Jadi dia udah bebas. Kalau dia buka pintu damai, bagus malah. Tapi kan dia tutup pintu damai, ya berarti kan hak dia. Mau bilang apa? Mungkin menurut abang, pandangan abang, kenapa mungkin Reja Gladys menutup pintu damai tidak damai saja? Apakah memang nantinya proses hukum ini bakal mengaburkan semuanya, atau memang Reja Gladys sudah Ya, ada menyiapkan hal dia yang pasti lain? udah timbang-timbang tuh Reja Gladys itu. Ini gugatannya nggak masuk akal, begitu kan. Udahlah, gua nggak mau berdamai lah, begitu. Ini gitu kan. Jadi karena satu bilang gugatannya masuk akal, satu bilang nggak masuk akal, ya udah nggak bakal ketemu. Ya itu kan pikiran si tergugat, wajar. Halusinasi, modus, atau mimpi, itu wajar-wajar aja. Boleh dong berstatement kena gugat, sakit hati kan yang kena gugat juga kan. Lu gugatan halu nih kan gitu. Berarti kedepannya menurut abang gimana sih bang terkait tuan prestasi ini kan ibaratnya mediator minta dihadirkan nih bang Nikita dan Reja Gladys. Tapi Ya. Kalau hakim mediasi dan mediator itu kan memastikan tergugat harus hadir dong, penggugat harus hadir dong, kuasanya harus hadir, kuasa si tergugat harus hadir, kuasa penggugat harus hadir, kan begitu. Tapi nggak selamanya begitu, karena ada kebolehan atau ada hak di mana baik tergugat maupun penggugat itu nggak hadir nggak apa-apa. Itu namanya deadlock gitu. Dalam posisi mediasi, ya bisa jadi si tergugat nggak datang sama sekali, udah nggak usah datang, udah selesai kan, berarti kan nggak ada mediasi, selesai, tutup mediasinya, bikin berita acara penutupan mediasi di mana tidak terjadi mediasi perdamaian, tanda tangan berita acara, dikirim ke majelis hakim, baru akhirnya masuk ke pokok perkara. berarti menurut abang pesannya seperti apa nih bang? Pesan kepada siapa? Kedua belah pihak. Ya nikmatilah proses hukum, nanti akan kelihatan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang rugi, siapa yang nggak rugi, siapa yang merugikan, siapa yang dirugikan. Ini sidang perdana nih kita akan digelar di 24 Juni nih bang, terkait pemerasan. Gimana nih bang jalannya Tanggal sidang 24 perdana? Juli. Iya, 24 Juni Selasa Oh, ini. nanti Iya. sidang pemerasan. Ya namanya sidang pidana kan cepat. Habis P21 tahap kedua, habis tahap kedua 2 minggu kemudian harus sidang. Itu pasti sidang ini. Nah, maka sidang pemerasan, nah mulai lagi sidang. Secara formal dibuka acara sidang terhadap terduga pelaku pemerasan dengan tersangkanya atau terdakwanya adalah Nikita Mirzani, yang kedua adalah Mail. Gitu. Jadi ya berproses. Nggak cuma mereka, banyak sekali terdakwa yang berproses dalam persidangan pidana. Ada yang baru mulai, ada yang udah tengah mulai, ada yang mau berakhir, ada yang sudah putus. Nah ini persoalan biasa dalam hukum pidana, proses hukum pidana, acara biasa memang, yaitu sidang-sidang pidana. Tapi mungkin kenapa sih balik lagi bang, Nikita sama Ama ini begitu yakin ingin mengungkap semuanya di persidangan gitu? Nah itu kan pikiran terdakwa, boleh-boleh aja mereka. Nanti aku buka ya semua yang ada di kegelapan ini menjadi bukti, ya boleh, hak terdakwa dong. Gitu. Saya akan menceritakan saksi yang baru, bukti yang baru, ini yang baru, boleh. Nah, legitimasi mereka boleh menyatakan demikian. Tinggal pembuktinya benar nggak di depan persidangan, di depan hakim, apa yang dikatakan benar apa tidak. Tapi secara hak mereka boleh menyatakan demikian.